Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Sebuah tempat di mana kisah-kisah gelap tak hanya didengar, tapi juga untuk dirasakan. Malam ini dengarkan baik-baik. Sebuah kisah dari seorang mahasiswi tingkat akhir yang tak pernah menyangka bahwa kamar kos di sebelahnya ternyata tak pernah benar-benar kosong. Namanya Rani, seorang mahasiswi tingkat akhir yang baru saja pindah ke sebuah kos tua yang berada di pinggiran kota Jogja. Bangunannya sudah rapuh, temboknya kusam, dan cat yang sudah mengelupas. Tapi suasana di sana terlihat tenang. Dan yang paling penting bagi Rani, biayanya sangat murah. Namun baru saja malam pertama, sudah ada sesuatu yang mengusiknya. Suara itu muncul dari kamar sebelah. Padahal menurut ibu kos, kamar itu sudah bertahun-tahun kosong tak berpenghuni. Tak pernah disewa siapapun sejak tidak ada lagi yang mau menempatinya. Awalnya terdengar bunyi gesekan pelan, seperti suara kursi yang diseret perlahan di lantai kayu yang berdebu. Lalu langkah kaki tertatih satu persatu, diiringi dengan suara nafas berat seolah sedang menahan tangis. Malam-malam berikutnya, suara itu semakin jelas dan semakin dekat. Tangisan lirih itu kini terdengar seperti seorang sedang duduk di ujung ranjang, menangis, menahan sakit, atau dendam. Rani mencoba mengabaikan. Paling juga suara dari rumah sebelah, fisiknya perlahan. Tapi hatinya semakin gelisah. Karena setiap malam, suara itu tak hanya semakin nyaring, tapi juga mulai berisik. Berbisik, memanggil namanya. Malam keempat, Rani mulai mencium sesuatu yang aneh. Awalnya samar, tapi lama-lama semakin menusuk ke hidung. Seperti duri-duri halus yang menusuk dari dalam. Bau itu datang dari arah kamar sebelah. Bau daging busuk, basah, berbaur dengan bau tanah kuburan yang lembab, seperti ada sesuatu yang membusuk tapi tidak mau mati sepenuhnya. Rani menempelkan pipinya ke dinding pemisah kamar, dan di balik tembok tipis itu ia mendengar seperti kuku yang mencakar lantai kayu. Pelan, lalu terdengar suara langkah kaki berat dan terseret. Seolah ada seseorang yang sedang menyeret tubuhnya sendiri. Rani menggigil. Ia mendekati pintu kamar sebelah dan dengan tangan gemetar
mengetuknya 3 kali. Tak ada jawaban. Tapi saat Rani berbalik hendak kembali ke kamarnya, sesuatu jatuh di belakangnya. Ia menoleh. Sebuah sisir tua berwarna merah, penuh rambut panjang, basah, dan bukan miliknya. Dan dengan nafas memburu, ia bergegas masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Tapi baru saja ia menarik selimut, seseorang mengetuk pintu kamarnya dari luar. Cepat, keras, seolah ingin segera masuk sekarang juga. "Bu Ima," suara Rani serak. Diam. Ketukan terhenti. Dan dari celah pintu bawah, bau busuk itu mulai merasuk. Lalu terdengar suara bisikan perempuan. "Itu kamarku." Malam itu, Rani tertidur bukan karena tenang, tapi karena tubuhnya menyerah pada rasa lelah dan ketakutan. Tapi ternyata tidurnya bukan tidur biasa. Itu adalah sebuah perangkap. Ia bermimpi, tapi mimpi itu terasa terlalu nyata. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah ruangan gelap. Dindingnya penuh dengan coretan, seperti tulisan dari kuku-kuku yang panjang dan dalam, seolah melukai temboknya. Di tengah ruangan ada sebuah ranjang besi tua yang berkarat, dan di atasnya seorang perempuan duduk membungkuk membelakangi Rani. Tubuhnya gemetar, pakaiannya robek-robek, dan dari sela rambut panjang yang menutupi wajahnya terdengar suara bisikan kecil, lirih, patah-patah. Kembalikan dia. Itu milikku." Lalu perempuan itu perlahan menoleh ke arah Rani. Wajahnya rusak, hancur. Mata kirinya kosong berlubang. Tapi yang paling menyeramkan, perempuan itu tersenyum. Bibirnya robek hingga ke pipi. Lalu dia merangkak ke arah Rani, pelan-pelan, sambil mengangkat sebuah boneka rusak yang dipenuhi dengan darah kering. "Kamu yang ngambil dia. Kamu juga yang harus mengembalikan." Rani ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti sudah tertanam di lantai. Dan saat perempuan itu hampir menyentuh wajahnya, Rani terbangun, terduduk, nafasnya memburu, tubuhnya dingin dan basah oleh keringat. Tapi ada yang salah. Tangannya penuh dengan tanah basah. Dan di bawah tempat tidurnya tergeletak sebuah boneka tua. Kepalanya nyaris copot, matanya tinggal satu,
dan bajunya sama persis seperti yang dipegang perempuan itu dalam mimpinya. Pagi harinya, Rani berjalan tergesa-gesa ke ruang depan. Wajahnya pucat, matanya sembab, tangannya masih bergetar. Ia menunggu Bu Imah, sang pemilik kos. Dan begitu pintu terbuka, Rani tanpa basa-basi langsung bertanya, "Bu, siapa yang tinggal di kamar sebelah saya?" Bu Imah menatap Rani lama sekali. Wajahnya berubah dari ramah menjadi datar. Lalu perlahan ia menunduk. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, ia berkata, "Kamar itu sudah lama kosong, Nak. Sejak 2 tahun lalu." Rani tercekat. Dulu ada seorang gadis namanya Mira. Anak yang pendiam, tertutup, sering terlihat berbicara sendiri. Orang-orang bilang dia agak berbeda. Suatu malam, Mira ditemukan gantung diri di kamarnya. Tapi anehnya, sebelum itu dia beberapa kali mengeluh. Katanya ada yang minta ditampung di dalam perutnya. Kami pikir itu hanyalah sebuah imajinasi. Tapi kemudian, waktu jasadnya ditemukan, kondisi tubuhnya membusuk lebih cepat dari biasanya. Dan yang lebih aneh, perutnya kosong, seperti habis melahirkan. Tapi tak pernah ada catatan yang mengatakan bahwa dia melahirkan. Dan tak ada bayi yang ditemukan dalam kamar itu. Hanya boneka rusak dan bercak darah kering yang tak pernah bisa benar-benar hilang meskipun diut. Yang tak pernah bisa benar-benar hilang meski sudah dicat ulang. Bu Imah menunduk lagi. Suaranya nyaris bergetar. Sejak saat itu, kamar itu dikunci. Tapi kadang tamu yang tak tahu suka mengetuk dan kadang pintunya terbuka sendiri di malam hari. Seolah ada yang masih menunggu di dalam. Malam itu Rani tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu malam ini akan datang sesuatu. Jam menunjukkan pukul 01.33. Kos terasa sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan kipas angin tua yang berdengung malas. Rani berbaring dengan mata terbuka. Boneka itu masih ada di sudut kamar, menatapnya dengan mata yang hampir copot. Dan tiba-tiba dari dinding kamar suara ketukan itu terdengar. Pelan, ritmis, lalu disusul suara tangisan lirih. Tangisan bayi. Tapi bukan itu yang membuat Rani gemetar. Suara tangisan bayi itu berasal dari dalam lemarinya. Perlahan, sangat perlahan, pintu lemari berderit terbuka sendiri. Dari dalam, aroma menyengat kembali menyeruak. Bau daging busuk
dan tanah lembab yang menyiksa paru-paru. Dan di dalamnya seseorang berjongkok, sosok perempuan, rambut panjang menutupi wajah. Tangan dan kakinya kaku seperti patah. Dia mendongak, matanya hitam tanpa ada putih-putihnya. Mulutnya penuh darah dan giginya tajam seperti pecahan kaca. "Kembalikan dia!" teriaknya. Lalu ruangan seketika gelap. Semua lampu padam. Rani menjerit, meraih boneka itu, lalu melemparkannya ke arah sosok itu. Tapi tiba-tiba tubuhnya terangkat dari tempat tidur, melayang, tak bisa bergerak. Di sekelilingnya, tembok kamarnya berubah menjadi dinding yang lembab, penuh tangan-tangan pucat yang keluar mencakar-cakar dari balik cat tembok. Dan ia berbisik, "Dia anakku, bukan milikmu. Tapi karena kau sudah memanggilku, kini kau yang harus menggantikannya." Pagi hari, Rani ditemukan oleh Bu Imah tergeletak di lantai kamarnya. Tak sadarkan diri, tubuhnya dingin, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong, seolah jiwanya belum kembali. Dan di tangannya masih menggenggam boneka tua yang kini bersih, seolah tidak pernah ternoda. Dan kamar sebelah, malam itu pintunya terbuka sendiri, tapi tidak ada yang berani masuk. Sejak malam itu, Rani tidak pernah kembali ke kos itu. Ia pindah, diam, dan tak pernah mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Tapi seminggu kemudian, ibu kos menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam lemari kamar Rani ada sebuah koper hitam. Dan di dalam koper itu tergeletak sesuatu. Sebuah surat, tulisan tangan dengan huruf besar-besar yang bergetar. "Tolong kunci kamar itu, kunci lemarinya juga. Dia sudah bangun, tapi anaknya belum kembali." Dan sejak peristiwa itu, setiap malam Jumat Kliwon, penghuni baru kos selalu melapor bahwa mereka mendengar suara tangisan bayi. Tapi tidak ada bayi di tempat itu. Lalu, minggu lalu, seorang mahasiswa baru yang menempati kamar Rani menghilang. Kamar itu kini kembali kosong. Tapi saat lewat di lorong, kadang masih terdengar suara boneka itu yang tertawa pelan, bahkan menangis. Bersama saya Pochita. Sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagi kalian yang memiliki cerita yang ingin kalian ceritakan melalui YouTube kami, bisa kalian langsung kirim ke alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.